Oke, hari ini kita kembali lagi bakalan ngomongin sesuatu hal yang menurut saya itu penting banget, karena itu bakalan berpengaruh banget tentang gimana kita seharusnya hidup. Asik. Oke, sebelum masuk mungkin eh boleh perkenalan diri dulu. Perkenalannya langsung dari Bang Bonar dulu. Oke. Nama gue Bonar, gue udah lama kenal sama Abdul, dan hari ini gue diajakin ngobrol-ngobrol santai. Nggak tahu temanya apa, ya kita lihat aja jalannya nanti kayak gimana. Ya gitu ya. Jadi namanya Bang Bonar dan kenalnya juga udah lumayan lama dan sebenarnya ini juga tiba-tiba jadi mungkin agak lebih santai aja sih ya. Oke, pembahasannya itu tentang kedisiplinan diri, Bang. Karena sekarang juga itu yang aku alamin sekarang. Kadang-kadang disiplin, kadang enggak. Contohnya mungkin eh jadwal tidur dan apa namanya? Produktivitas. Kata iya dengan baik. Emosi misalnya juga termasuk kan. Nah, paling di sini juga udah ada list pertanyaannya sih. Jadi biar lebih terstruktur aja nanti. Nah, pertanyaan pertama, pernah nggak Bang Bonar ngerasa hidupnya tuh kayak berantakan gitu loh, karena ngerasa kurang disiplin? Nah, kira-kira bisa nggak diceritain pengalamannya yang kayak gitu, ada nggak? Kalau ditanya pernah berantakan atau enggak hidup gue, kayaknya enggak. Ya, karena sejak kecil tuh gue tuh dididik untuk bangunannya itu ada waktunya gitu. Bangun ada waktunya, makan ada waktunya, terus kalau mandi juga ada waktunya kayak gitu. Jadi mindset gue ketika udah dewasa itu ya semuanya itu harus tersusun kayak gitu. Hmm, jadi mungkin itu bagian dari apa namanya, pendidikan dari orang tua juga ya? Hmm, jadi nggak pernah ngerasa berantakan gitu, Bang? Nah, karena gara-gara nggak disiplin gitu? Wih. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau disuruh kasih definisi simpel, menurut Bang Bonar, disiplin diri itu seperti apa? Wis, ya. Nah, Disiplin diri itu kayak gimana gitu ya nih. iya. Eh, iya, dengan beberapa contoh yang pernah gue lakuin ya disiplin kayak gimana. Misalnya ya, gue itu kerja, kuliah atau ketemu sama orang, gue mungkin dalam hidup gue itu 90% nggak pernah telat dalam hidup gue itu. All time terus. On time terus gue itu. Tapi apa tadi yang lo bilang? Disiplin diri. Yang menurut Bang Bonar itu disiplin diri yang benar-benar disiplin. Disiplin itu kayak kayak gimana? Disiplin itu kayak gimana ya? Contoh. Contohnya itu sesuatu hal itu tuh kita harus persiapkan gitu. Mungkin kita harus berpikirnya itu lebih panjang lagi, bukan berpikir untuk tentang hari besok gitu. Mungkin bisa lebih 1 minggu ke depan atau 2 bulan 3 bulan ke depan kayak gitu. Menurutku kayak gitu. Jadi mikirin eh jangka panjangnya gitu loh ya. Kan karena kan aku juga bingung bingung soal soal masih bingung soal soal disiplin. Karena pernah aku dengar ada yang tapi lupa sih siapa yang ngomong. Kayaknya aku pernah nonton video semacam kayak gitulah. Nah, katanya itu disiplin itu ada orang yang emang bawaannya dari lahir gitu. Terus ada yang emang perlu dilatih gitu. Nah, kira-kira benar gak Bang itu kalau misalkan ada yang dari lahir atau ada yang dilatih gitu? Betul, betul, betul. Jadi tuh ada eh, pernah nih gue baca artikel kayaknya tentara Amerika kalau nggak salah ya tentara Amerika. Dia bilang kayak gini. Tentara Amerika itu kalau misalnya dia nggak siap di tempat tidur
nggak rapi di tempat tidurnya, misalnya lo bangun tidur terus nggak ngerapiin tempat tidur, itu pasti lo bakal kalah di medan perang, kayak gitu. Artinya ya, apapun itu, apapun yang kita kerjakan gitu ya, kita harus, disiplin terhadap waktu, rapi gitu. Walaupun ya nggak harus 100% rapi gitu loh. Setidaknya kita, mencoba untuk eee, berlatih untuk rapi itu kayak gimana. Misalnya lo coba untuk habit-nya bangun tidur itu jam 5 gitu, jam 5 lo bangun tidur, tidur lagi jam 10 kayak gitu. Itu hal-hal yang mungkin bisa lo lakuin. Itu juga gue lakuin juga, gue bangun jam 6, tidur jam 10 gitu loh. Harus gitu. Harus kayak gitu. Terus kalau misalnya disuruh begadang ya paling sampai jam 12 kayak gitu, Maksimal tuh. maksimal jam 12 biar gue bisa bangun nggak terlalu siang kayak gitu. Nah, itu berarti tetap tetap ada harus, latihan yang contohnya misalkan ngerapiin itu tadi, ngerapiin, tempat tidur misalkan, dari hal-hal kecil gitu kayak gitu ya? Harus latihannya dari situ. Nah, kalau yang tadi Bang, yang ada orang yang bawaannya dari lahir gitu? Iya, jadi kayak orang-orang disiplinnya itu kayak nggak ada latihan kayak gitu? Bawaan dari lahir gitu? Kira-kira ada nggak Bang? Kayak dari lahir loh, bawaan dari lahir kayak gini, misalnya ya ini sudut pandang gue ya, sudut pandang gue aja, mungkin orang lain nggak sama sependapat dengan apa yang gue bilang sih. Mungkin kenapa sih orang nggak disiplin kayak gitu, mungkin, dalam hidupnya itu nggak pernah ada limitasi. Jadi itu apapun yang dia bisa lakukan dia lakuin gitu loh. Misalnya kalau gue main ya pulang jam 8 malam gitu paling pol. Ada orang juga yang nggak ada batasan waktu untuk dirinya sendiri. Nah, bisa pulang jam berapa pun kan kalau nggak ada limitasi. Bebas lah gitu. Ya bebas. Padahal ketika kita sudah dewasa, banyak hal-hal yang harus kita limitasi. Nggak seenaknya sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena ketika dewasa itu pasti kita akan berhubungan bukan dengan diri kita sendiri, dengan banyak orang lain, kayak gitu, dan itu sangat penting. Sebaiknya ya kita harus belajar untuk, disiplin. Disiplin artian ya juga melimitasi apa yang kita lakukan gitu. Dari hal itu ya nanti kita, punya banyak manfaat, kayak gitu sih. Jadi semuanya perlu dilatih gitu ya Bang ya? Oke. Nah, kita masuk ke bagian ini Bang, eee, contoh yang kira-kira kebiasaan yang Bang Bonar lakuin dari dulu sampai sekarang, soal disiplin, yang kecil-kecil aja deh, yang disiplin itu yang kira-kira bermanfaat, ngaruh banget manfaatnya ke Bang Bonar gitu, ada nggak? Ada. Nah, salah satu hal yang kecil gue itu begini, gue itu kalau senang ya nggak senang banget gitu. Senang itu senang tapi nggak sampai yang, hura-hura. Ataupun misal kalau sedih itu ya nggak sampai meromantisasi kesedihan ya, harus nyanyi denger lagu-lagu galau sangat menyenangkan sampai berlarut-larut kayak gitu contohnya. Nah itu terjadi ketika gua, belajar secukupnya aja gitu loh, melakukan hal-hal yang secukup-cukupnya aja gitu. Tapi memang banyak orang yang untuk ada kala waktunya itu, gue pengen terserah gue dah, bebaskan gue," gitu. Ya mungkin gue pernah ngelakuin itu gitu ya, tapi itu cuma mungkin 1 kali, 2 kali dalam hidup gue gitu loh, untuk melakukan itu. Itu pun juga bagian dari eksperimen gue gitu kan. Cobalah gue nggak melimitasi gitu, ternyata juga nggak bagus juga ke badan gue gitu, Ngaruh ke badan? ngaruh ke badan gue gitu loh. Contoh ngaruhnya ya, kalau sedih ya nggak beres-beres sedihnya. Iya iya. Seharusnya gue bisa istirahat tapi capek gitu, kayak gitu.
Tapi kan ini Bang, kalau misalkan galau nih, sedih, entah karena apa gitu kan, terus kita muter lagu galau, itu enak banget asli Bang. Bukan enak kayak gimana ya, tapi menikmatinya kayak kayak masuk ke dalamnya gitu loh Bang, terlarut ke dalamnya tuh. Nah, apakah itu harus dibatasi juga atau kayak gimana Bang? Aku pernah sering kayak gitu sih soalnya. Jadi menikmatinya kayak gitu Bang. Kayak lu curhat gue ya. Jadi m- menurut gue ya nggak selalu benar sih apa yang gue omongin, tapi itu yang gue lakuin. Ah, meromantisasi sebuah kesedihan itu ketika misalnya patah hati kayak gitu kan, misalnya patah hati. Itu harus kita batasin gitu loh. Karena semakin kita mendalami sebuah kesedihan, berarti itu akan menjadi tindakan lebih ekstrim. Yang tadinya lo bisa jadi cuma denger lagu, bisa-bisa lo mencoba untuk suicide gitu misalnya. Bisa lebih parah lagi gitu. Jangan sampai kita itu bermain-main dengan sesuatu hal yang bisa berbahaya, sesuatu hal yang bisa menurunkan apa, produktivitas kayak gitu lah maksud. Kayak Iya sih. Karena gue juga kan eh kadang juga nggak secara sadar sih ngelakuin itu. Maksudnya kadang sadar, kadang enggak. Soalnya udah terlarut tuh. Dan pengaruhnya emang aku rasain bang. Maksudnya pemulihannya juga butuh beberapa hari juga. Berarti mau gak mau harus tetap dibatasin ya bang ya. bukan mau nggak mau sih sebenarnya itu loh. Ketika kita dewasa gitu ya, kita itu harus mengerti tentang pembatasan apa yang kita lakukan gitu loh. Bukan bukan mau nggak mau, tapi memang itu hal yang harus gue lakuin juga, mungkin lo harus lakuin juga karena itu sesuatu hal yang baik. Selama gue lakuin gitu loh. Belum ada sesuatu yang buruk tentang hal itu yang selama ini gue ngertiin gitu loh. Berarti yang perlu digarisbawahi batasan sih. Ya, oke oke Pak. Nah, karena kan kita ngomongin soal jam tidur nih tadi. Ya. Tipe Bang Bonar tuh eh susah yang bangun pagi gitu nggak? Nggak. Maksudnya pakai pakai maksudnya maksudnya bangun sendiri atau pakai alarm? Gue masih pakai Eros. Oke. Ada nggak aturan yang Bang Bonar bikin buat diri sendiri, tapi kadang masih dilanggar juga tuh, masih kebablasan juga tuh, Oh, ya, Mas. ada nggak? Coba. Ada sesuatu yang sebenarnya gue batasin tapi memang gue langgar sendiri, tapi memang gue berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Semangatnya kayak gitu. Contohnya makan sih. Salah satu makan itu karena gue suka kulineran ya. Makan itu kadang itu tuh nggak kekontrol gitu. Seharusnya gue itu udah cukup makan 2 menu aja misalnya. Tapi gue masih bisa makan sesuatu hal yang lain gitu. Terlalu over gitu. Tapi ya cukup itu hari itu aja. Setelah itu juga gue juga langsung diet. Udah gue nggak makan itu aja lah seminggu atau 2 hari. Apa enggak gue langsung olahraga kayak. Tapi ya gue mencoba untuk menjadi hal yang lebih baik sih. Walaupun kadang-kadang masih salah-salah juga. Berarti masih sering dilanggar itu ya makan. Nah ini pertanyaan selanjutnya bagus juga nih. Soalnya berkaitan dengan challenge. Nah tantangan terbesar dalam membangun disiplin diri itu bang, tantangannya tuh kayak gimana? Tantangannya, Ya. tantangan untuk membangun disiplin itu adalah sesuatu hal yang tidak biasa kita lakukan dan harus kita biasakan. Itu sesuatu yang mungkin challenging buat gue lakuin ya.
Karena ya lagi ya sesuatu yang kita lakukan tapi kita harus lakuin gitu secara teratur. Itu kan butuh kebiasaan. Katanya kebiasaan itu dibangun selama 90 hari kalau nggak salah ya, atau mungkin 3 bulan deh. 3 bulanan ya? Iya kalau gue nggak salah ya. Dan setelah 3 bulan itu nanti kita akan terbiasa, kayak gitu. Pasti bakalan, eee, ujung-ujungnya bakalan terbiasa juga gitu, Bang, ya. Nah itu ya tantangannya, paling kadang-kadang gagalnya karena di situ sih, karena ngerasa nggak terbiasa, terus nggak ngerasa nyaman, ya udah gagal lagi tuh disiplin. Nah kita kita kan, pastinya sebagai manusia ya, Bang, ya, pasti nggak selamanya, ngerasa produktif gitu. Kalau yang aku rasain deh, ya kayak gitu soalnya, maksudnya nggak selamanya aku produktif, kadang kadang ngerasa ada waktu kayak males banget gitu, nggak pengen ngelakuin apa-apa. Nah kira-kira Bang Bonar juga ngerasain, pernah ngerasain kayak gitu juga nggak? Nah kalau misalkan pernah, gimana caranya buat tetap, eee, atau gimana caranya biar cepet-cepet keluar dari rasa yang males-males kayak gitu loh? Contohnya Mas tuh kayak gimana sih? Kalau lo tuh malesnya kayak gimana? Biar gue bisa gambarin gitu loh. Contohnya kayak, mandi deh, mandi. Kan pagi tuh, eee, bangun nih pagi kan, Bang, terus harusnya kan mandi ya biasanya, tapi karena masih di kasur gitu kan, terus kayak aduh susah banget nih, kayak ngerasa nggak pengen bangun, terus nggak pengen ngapa-ngapain deh, pokoknya nggak pengen ke mana-mana gitu loh, keluar kamar aja susah gitu, Bang. Jadi ngerasa malesnya tuh di situ, aku nganggapnya males di situ, kayak gitu. Tapi kalau gue tadi gue kira lo lagi capek gitu loh. Emang lagi capek, kerjaan lo banyak, terus lo males ngerjain itu gitu. Kalau ternyata bilangnya lo pas mandi pagi gitu. Kalau kayak gitu, gue bisa bilang kayak gitu, ini enggak sih, habit yang belum lo bisa lo lakuin gitu. Emang selama ini lo mandi pagi terus atau enggak? Enggak terus sih, kadang-kadang. Oh iya, kadang-kadang. Tapi bukan cuman mandi pagi doang sih, Bang. Nah, kadang juga yang bagian dari kalau misalkan ada kerjaan gitu, Bang, eee, nah aku tuh kadang nggak tahu ya, ini udah capek atau belum ya. Tapi yang aku tahu tuh kayak ngerasa malas aja udah. Tiba-tiba misalkan lagi ngerjain sesuatu kan, Bang, lama-lama kelamaan, eee, langsung ngerasa males gitu loh. Kadang juga nggak selama misalkan nggak berjam-jam gitu, Bang. Kadang 10 menit, tiba-tiba misalkan buka laptop baru 10 menit, udah tuh, tiba-tiba kadang-kadang ngerasa males lagi, kayak gitu, Bang. Gua rasa kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau gue sih ya, menandai diri gue itu, eee, bukan males ya, capek. Capeknya itu kalau udah mata gue pedih, terus gue ngerasa kayak masuk angin, ya gue tidur gitu. Ya yang misalnya gue bangun biasa jam 6 karena gue masih ngerasa hal itu badan gue, ya gue tidur lagi dulu gitu, kayak gitu. Kalau habis itu ya gue langsung mandi sih. Berarti nggak pernah ngerasa kayak males males bukan karena capek gitu ya, Bang? Ya, Pasti kalau misalkan udah ngerasa aneh nih, kayak ngerasa kurang kurang bertenaga atau kurang bergairah, oh pasti Bang Munar nganggapnya, oh itu capek gitu. Mmm, tapi cara menandainya kayak gimana, Bang? Udah ya tadi ya? Yang mata misalkan, oh iya iya iya. Nah caranya, solusinya kalau buat itu mah istirahat ya? Ah, iya iya, simpel aja ya dan aku mau tahu nih, Bang, tentang, eee, keseharian kerjaan misalkan.
Nah, Bang Bonar tuh tipenya nge-to-do list kerjaan atau ya udah we gitu, flow ngikutin ini aja sebenarnya kalau misalkan, eee, beres ini ngerjain yang ini selanjutnya atau ngerjain semuanya sekaligus atau to do list? Enggak sih kalau ngerjain semuanya sekaligus ya. Gue orang yang suka nge-planning dulu apa yang gue mau kerjain, kayak gitu. Terus gue kasih tahu juga ya, gue dulu pas masih zaman mahasiswa kan liburnya panjang ya kalau pas UAS kayak gitu. Gue juga pernah nyobain nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak enak di badan gue malah sakit ya, angin gue. Kayak merasa, udahlah nggak mau ngapa-ngapain pokoknya gitu. Iya, gue nggak mau ngapa-ngapain ya, ya inilah males-malesan gitu, nggak enak badan gue ternyata nggak cocok deh, harus gerak kayak gitu. Berarti Bang Bonar tipe orang yang bagian dari nge-to-do list sesuatu ya? Nge ngeplan. Nah ini Bang, pendapat Bang Bonar tentang work hard versus work smart. Work hard dan apa? Work smart. Jadi kerja keras sama kerja cerdas gitu maksudnya kan ya. Oh, kalau kerja keras itu maksudnya gini mungkin ya. Lo kerja bisa-bisaan tapi hasilnya itu sedikit gitu kan. Tapi ketika lo kerja cerdas, lo bisa mengefisiensi apa yang lo kerjain dan hasilnya jadi lebih optimal kayak gitu kan. Nah, menurut gue kalau kerja keras kayak gitu kan biasanya lebih cepet capeknya kan ya. Iya sih. Tapi kalau kerja cerdas biasanya kita harus ada preparation dulu, persiapan dulu agar bisa lebih optimal. Nah, artinya kan kalau mau kerja cerdas itu harus ada persiapan apa yang harus kita kerjakan. Misalnya ada planning yang tadi apa yang lo mau kerjakan besok lo tuh udah lo planning sekarang gitu. Dan akhirnya mungkin itu bisa disebut namanya kerja cerdas. Iya. Nah, kalau misalnya kerja berat, keras gitu, artinya tidak ada planning di situ, apa yang lo kerjain langsung lo secara, eee, frontal langsung lo kerjain gitu, sporadis, langsung lo kerjain, ya capek sih menurut gua, misalnya kayak gitu contohnya. Berarti lebih bagus kerja cerdas sih, ya Bang ya? Karena kalau kerja keras ya capeknya lebih cepat dibanding kerja cerdas. Nah, pernah nggak ngerasa kayak, bosen dengan semua ini? Maksudnya kedisiplinan, kayak kan ngatur jadwal tidur, terus, ngejaga, apa namanya, makan gitu kan. Nah, pernah nggak ngerasa kayak, "Aduh capek banget ya kayak gini," gitu Bang. Nah, kalau misalkan pernah Bang, eee, gimana caranya bangkit dari itu Bang? Bosan tadi. Iya. Bosan, oke, bosan itu sesuatu hal yang menurut gue, itu tuh nggak tahu apa yang dampak terjadi apa yang kita lakukan. Loh, kalau kita tahu disiplin ternyata membangun kebiasaan yang lebih sehat, kenapa gue harus bosen gitu loh. Emang gue udah kecuali lu udah siap ya menerima konsekuensi ketika lu bosen dan akhirnya lu jatuh sakit gitu. Nah itu, ya terserah gitu maksud gue. Tapi memang kalau udah tahu apa yang lo lakuin kan, lo nggak akan bosen. Wah gokil sih jawabannya Bang. Iya, itu jawaban manusia biasa udah. Berarti oh iya juga ya, ini bukan soal kedisiplinan juga ya, kalau yang jawaban yang tadi tuh? Intinya kalau kalau nggak mau ngerasa bosan, kita tuh harus tahu dampaknya apa yang kita lakuin gitu. Loh, Ya. iya. Betul. Berarti nggak pernah ngerasa bosan Bang, yang karena tahu dampaknya? Iya. Iya iya iya. Abang Bonar punya ini nggak, kayak, hadiah buat diri sendiri, apa ya namanya tuh?
self reward gitu, reward. Kalau misalkan berhasil, eee, nganggap berhasil ngelakuin salah satu kedisiplinan diri. Self reward itu kayak kayak gimana ya menurut lo itu? Contohnya, aku berhasil nih selama 1 bulan ngelakuin atau ngejadwalin jadwal tidur, tuh kan konsisten. Aku ngasih hadiah buat diriku sendiri, beli beli ini deh, beli, eee, makanan yang udah lama aku pengen makan misalkan, terus atau mungkin intinya hadiah-hadiah semacam kayak gitu loh, Bang. Ngasih hadiah ke diri sendiri karena berhasil lah. Kalau sesuatu hal yang apa yang lo lakuin itu ternyata, eee, memang nggak kamu sukai, kamu butuh reward. Tapi apa yang gue lakuin itu emang gue sukai gitu loh. Kenapa gue harus butuh reward tentang apa yang gue sukai gitu. Oke. Aku melakukan itu bukan nggak bukan sih maksudnya tanpa beban gitu loh. Memang itu hal yang gue gue suka karena gue ngerti apa yang gue lakuin. Jadi kalau lo tanya self reward, gue juga nggak kerja apa sih. Wong gue ngelakuinnya karena dengan kesadaran bahwa itu ada manfaatnya gitu. Dan kalau udah terjadi gue bisa, ya manfaat itu terjadi sekarang gitu maksudnya. Gak usah gue tambah self reward lagi gitu kan. Itu kayak sesuatu hal yang nggak gue suka, gue paksain ternyata gue bisa, terus gue self reward. Enggak gitu gue gitu. Oke oke. Berarti yang aku pahami ya sekarang, Bang, karena ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya yang ngerasa kayak bosan gitu loh. Nah, karena kan, kadang-kadang ngerasa bosan ya karena itu mungkin ya kitanya nggak tahu apa dampaknya. Nah, karena nggak memahami hal yang itu, akhirnya ngerasa bosan terus tapi tetap berusaha konsisten. Nah, kadang-kadang di situ tuh ngasih reward-nya, ngasih hadiahnya karena kan sempat ngerasa bosan gitu loh ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang itu, atau kedisiplinan itu. Tapi karena jawabannya beda nih, ada jawaban baru guys, perlu di-highlight nanti. Iya sih, bener nih Bang, kalau misalkan, eee, kita tuh tahu dampaknya karena kedisiplinan juga ini buat diri sendiri, kebaikan diri sendiri, ya kenapa eee, harus ada self reward gitu lagi. Terbebani gitu. Iya ya, ini juga bagian dari hadiah ya, yang kedisiplinan diri. Iya iya iya. Oke Bang, nah aku pengen tahu Bang, disiplin dalam hal yang paling susah dilakuin sama Bang Bonar. Paling susah. Paling susah, gua tadi ngomong itu tentang kesadaran apa yang bener ya, tapi kan ya rasanya lah kita mencoba untuk semangat tadi mencoba untuk menjadi yang terbaik ya kadang mungkin terkadang masih, merasa berat untuk melakukannya karena memang sesuatu hal yang nggak kita lakukan secara terus-menerus jadi kebiasaan itu kan menjadi hal yang sesuatu yang jadi lebih berat kayak gitu. Iya iya. Nah, makan itu Oh iya sih, baru tadi makan. Salah satu yang paling susah tuh. paling susah karena ini sih gue penasaran ya tentang banyak makanan yang belum pernah gue coba. Jadi, ngelanggar aja gitu loh. Iya sih, tapi kalau soal makanan sih pasti susah banget tuh nahannya kalau misalkan, wah ini kayaknya perlu dicoba nih. Iya. Iya iya. Berarti yang paling susah sekarang tuh makanan. Nah, aku pengen tahu lagi nih Bang, pernah nggak, dengan sikap kedisiplinan Bang Bonar, orang lain tuh kayak kaget gitu Bang, atau kagum gitu Bang, sama Bang Bonar? Kayak orang itu ngasih tahu, "Wih aku tuh kagum sama Bang Bonar loh, soalnya gini gini, kedisiplinannya kuat," gitu misalkan. Ada ya? Nggak tahu gue.
Gue cuma melakukan apa yang terbaik yang bagi tubuhku itu bisa bermanfaat gitu loh. Tapi nggak tahu ya, orang ngomong kayak gitu, belum pernah tahu sih selama ini, gitu. Dan sebenarnya juga nggak pernah mikirin soal yang itu ya. Iya, iya, iya. Nah, coba Momoner kasih contoh ke aku sama penonton, Bang, tentang kebiasaan atau kedisiplinan yang kira-kira paling paling mudah dulu aja deh gitu. Ya, iya maksudnya yang apa ya? Yang paling kecil dulu deh gitu. Contohnya, Bang. Atau rekomendasi. Paling kecil itu kalau misalnya gue bilang paling kecil itu tidur, terus bangun tidur sesuai waktunya itu termasuk hal yang kecil nggak sih menurut lo? Iya sih. Ya kalau itu aja berarti cobain. Cobain misalnya lo tidur jam 10 bangun jam 5 kayak gitu. Cobain itu dulu. Kalau misalnya itu bisa bertahan selama mungkin 3 bulan ya pasti akan lebih mudah untuk menjalani sesuatu hal yang lainnya, gitu. Itu paling nggak terlalu berat lah mungkin ya. Iya. Karena ngatur ini doang sih, ngatur jadwal tidur harus, contohnya kedisiplinan harus jogging gitu kan. Soalnya kan harus keluar gitu kan. Ya kan lu rebahan doang. Iya, harus tinggal bangun bangun tidur doang, harusnya nggak terlalu itu sih. Nah ini Bang, ada nggak pesan, atau ini deh, apa pesan buat orang yang sering ngerasa gagal atau nggak konsisten dalam disiplin diri? Entar dulu ini gagal dulu ya, gagal itu apa sih gitu? Waduh, gagal tuh kayak misalkan aku nih udah nerapin nih, coba nerapin jadwal tidur 2 hari aman tuh, hari ketiga, wah ternyata enggak lagi tuh ngelakuin, enggak apa ya, misalkan, begadang lagi, terus bangunnya siang misal. Nah itu itu aku anggapnya gagal, soalnya enggak konsisten lagi gitu loh, enggak disiplin lagi. Kayak gitu, Bang. Oke, kita pahami dulu tentang kegagalan itu. Kegagalan adalah proses kita untuk mencoba sesuatu yang belum berhasil kita coba. Iya. Itu lebih bagus daripada orang yang tidak akan mencoba sama sekali untuk berubah menjadi lebih baik. Nggak apa-apa lu coba gagal tapi lu tahu apa hasilnya, bisa gagal kan bisa juga berhasil kan, timbang orang yang nggak ngelakuin apa-apa yang itu pasti gagal, gitu loh. Nggak ada masalah, lo coba lagi aja gitu. Iya sih, yang penting coba coba aja terus gitu, dibanding berhenti. Iya, 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 iya. Nah ini pertanyaan terakhir Bang, menurut Bang Bonar ada nggak orang yang nggak butuh disiplin sama sekali dalam hidup? Manusia, ada nggak yang kayak orang ini tuh nggak perlu disiplin sama sekali gitu? Ini butuh nggak butuh berarti kan? Iya, 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 iya. Oke. Butuh nggak butuh itu kan harusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan itu. Kita tahu apa konsekuensi, apa sesuatu yang bakal kita kerjakan. Misalnya orang nggak butuh disiplin gitu. Ada aja kali orang yang nggak butuh disiplin, tapi nggak tahu ya itu dia merasa tidak disiplin atau enggak. Misalnya contoh orang nggak disiplin itu kayak gimana menurut lo? Kayak nggak disiplin itu contohnya, eh kalau yang aku tahu ya, ya masih masih ngerasa bebas aja sih Bang. Maksudnya melakukan sesuatu semau-maunya gitu loh. Misalkan makan eh, apa aja yang dibolehin sama dia masuk ke badannya, misal terus jadwal tidurnya juga ya semau-maunya gitu loh Bang. Iya. Kalau semau-maunya kayak gitu, berarti aku bilang sih itu nggak sadar gitu dan nggak ngerti apa yang dia lakuin. Iya, iya, iya.
kayak gitu. Kalau misalnya lo tahu sesuatu yang lo lakuin kan pasti kayak misalnya lo belajar motor nih ya. Iya. Kalau lo nggak tahu belajar motor kayak gimana ya, lo pasti gas terus. Di mana pun lo gas terus jalan raya, jalan gede lo gas kenceng terus motor. Dan lo nggak ngerti juga itu motor Mio atau motor yang pakai gigi, matic atau nggak pakai gigi kan gitu. Pokoknya itu taunya itu lo motor lo gas terus kayak gitu. Kan artinya tuh nggak ngerti limitasi. Seharusnya motor ini digunain di mana dan gue ngebut ini bener atau enggak gitu. Ngebutnya itu di tempat yang bener atau enggak. Yang seharusnya gue harus ngerem dan seharusnya motor ini bukan untuk motor di hutan-hutan, lo masukin hutan motor bebek kan pemahaman pemahaman tentang apa yang kita lakukan itu sangat penting ketika kita eh efeknya apa gitu loh. Kayak gitu. Dan buat orang lain juga. Buat orang lain juga. Artinya kita tahu batasannya, limitasinya seperti apa. Kita bisa mengukur itu. Kalau kita nggak bisa mengukur, berarti kan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Menurut gue kayak gitu. Tapi kan Bang, eh mungkin karena ini ya, misalkan ada orang nih yang kayak udah nggak mau disiplin apa-apalah gitu kan. Misalkan ada orang kayak gitu. Karena alasannya ya karena misalkan oh kan udah gede misalkan kan. Udah gede terus ya pokoknya ya pengen ngelakuin semuanya gitu loh Bang, terserah dia soalnya ya siapa yang mau ngatur ngatur aku soalnya udah gede juga kan, udah nggak perlu dikasih tahu apa-apa misalkan, terus nggak perlu diatur apa-apa gitu loh. Alasannya mungkin karena udah dewasa gitu ya. Lah, kalau misalnya kayak gitu cobain. Orang gue udah dewasa nih, bodo amat. Gue mau begadang 3 hari 3 malam. Kok mungkin bisa cepat mati kali, kata dokter Tita gitu kan. Makin banyak begadang, terus lo makan apa ya, lo makan sampai obesitas. Kan lo bisa diabetes anjir. Kayak gitu. Iya. Berarti Kecuali lo kagak tahu apa yang lo lakuin. ya sih aku udah paham sih, berarti orang yang kayak gitu kayak misalkan ada orang yang ngerasa kayak nggak mau disiplin atau ngerasa kayak nggak mau ada aturan gitu kan, eh ya mungkin dia belum memahami apa dampaknya dan nggak sadar gitu loh. Betul. Iya iya bener. Aku nangkapnya gitu sih. Betul, betul, betul. Mm, udah sih. Ada tambahan lagi nggak Bang? Tambahannya gua gue gak ada. Satu lagi deh. Poin. Betul. Oh iya, thank you sih kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa bermanfaat dengan obrolan kami ya, Iya ya itu lebih bagus lagi. Nanti kita buat yang lain gitu. iya benar. Nah kalau dari akunya sih mungkin agak belibet gitu Bang. Soalnya bahasa Indonesia itu masih kurang. Jadi jadi nggak masalah ya. Ya udah sih sekarang tuh tanggal 29 Maret 2025, lusa Lebaran. Ya, Atau mungkin kita mengucapkan lebaran. ya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya sejahtera. Amin. Dan BTW gue besok mudik ke Solo. asik. Wah gokil itu 8 jam Bang, asli. 8 jam. Terus di kereta ngapain Bang? Di kereta, gue di kereta nanti mungkin gue Aku penasaran sih Bang. Kayak kalau aku kan 2 jam setengah ya di perjalanan tuh. Soalnya duduk doang tuh. Cuman 2 jam setengah aja udah ngerasa apa ya? Gitu loh Bang.
Gimana kalau 8 jam, Bang? Ngepisnya wira-wiri gitu sih ke di gerbong-gerbongnya itu. Jalan gitu. Jalan wira-wiri, ya walaupun nggak ngapa-ngapain jalan doang gitu, karena duduk terus capek gitu loh, gitu. Atau jajan juga nggak Bang dia? Iya bisa jadi. Kalau memang keadaannya darurat kan kayak gitu, bisa jadi kan, darurat seperti itu. Iya, Udah ya. Nah, mungkin Bang juga ada eh, kegiatan selanjutnya. Mungkin sekian dari kami dan tentunya aku makasih banyak ya buat Bang Bonar atas waktunya dan nanti bakalan bakalan bikin video lagi. ini tayangnya kapan nih? Langsung Bang. Sekarang. Edit lagi nih, langsung diedit terus upload nih. Iya. Iya. Oke, terima kasih semuanya.